Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Diary. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah horor buat kalian. Oh ya, sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe dan support channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain kalian semoga selalu dipermudah segala urusan, selalu diberi kelancaran rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat dalam membuat kisah-kisah horor buat kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang masih ditulis oleh Finlandia Taya, yang tentu saja kelanjutan dari kisah yang kemarin dengan judul Lawan Abang. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Le, kowe dengar suara kerincing kuda ndak? Tanya Eyang Putri, janda sepuh yang begitu dihormati di desa. Dia sedang menikmati makan malam berupa singkong rebus yang dicocol dengan sambal, saat tiba-tiba suara kerincing dan tapak kuda terdengar melewati pelataran rumahnya. "Inggih Eyang, aku kira cuma aku yang dengar," saut Santo, cucu sematawayang Eyang Putri. "Semoga ini bukan suara kerincing kuda miliknya," gumam Eyang Putri yang seketika menghentikan makannya. Dia pun bangkit dari amben bambu beralaskan tikar pandan miliknya, lantas berjalan tertatih-tatih menuju jendela. Pasang mata tuanya dengan guratan halus terukir nyata itu memicing. Kemudian hanya dalam beberapa detik saja netranya membola. "Gawat, ini bencana," serunya dengan suara khasnya yang berat dan parau. "Ada apa, Yang? Bukankah mawar sudah berhasil kami singkirkan? Lantas apalagi yang perlu ditakutkan? Ini bahaya yang jauh lebih besar. Apa kowe ndak lihat jejak aura serupa kabut merah di udara itu? Itu adalah tanda miliknya, Le, miliknya," ujar Eyang Putri penuh penekanan, dadanya bergemuruh dan nafasnya tersengal-sengal. "Semoga semuanya baik-baik saja, Yang. Semoga," bisik Santo dengan tatapan menerakang. Mbah Karso tak bangkit, masih membungkuk tanda hormat. Sementara wanita anggun yang duduk di atas kereta kencana itu segera turun. Dia berjalan melenggak-lenggok dengan langkah yang gemulai, dan tepat di hadapan Mbah Karso dia pun berhenti. "Cukup penghormatanmu, abdiku. Ayo kita mulai." Mbah Karso segera berdiri lantas mengangguk pelan. Nyai Larapati berpaling, dia memutari makam Mawar Utami sebanyak 7 kali. Tepat di 7 putaran dia berhenti. Tangan kanannya terulus. Dia memegang sebuah pucuk kepala sosok mawar yang kini sedang tunduk bersimpuh di samping makamnya. Nyai Larapati menekan ubun-ubun mawar. Lalu sosok mawar berubah jadi serupa asap merah yang mengambang di udara. "Jemput ragamu dan bawa padaku," titah Nyai Larapati. Asap merah itu kemudian masuk menembus tanah makam yang masih basah dan segera menghilang setelahnya. Mbah Karso hanya diam dengan tatapan mata nanar yang tak lekang. Sesekali pria renta itu mengusap sudut matanya yang basah. Beberapa saat kemudian suasana mendadak menjadi hening. Angin pun enggan berhembus. Suara binatang malam yang sejak tadi riuh kini mendadak senyap. Mbah Karso meneguk saliva susah payah kala menyadari perubahan suasana yang tak sebiasa ini. Seret, set. Sebuah tangan putih nan pucat tiba-tiba menyembul dari bawah tanah makam yang masih basah itu. Mbah Karso pun memicingkan mata menatap tanpa rasa takut. Dengan perlahan tanah makam itu bergerak bersamaan dengan sesosok wanita dengan kafan merahnya yang berantakan. Rambutnya terkerai panjang menutupi separuh wajahnya.
Pasang mata itu masih terpejam, enggan terbuka. Hanya suara rintihan pelan yang tergumam dari bibirnya yang pucat masai. Sosok Mawar merangkak naik ke permukaan tanah, sementara Nyai Larapati tersenyum menatapnya. Berlutut. Sosok Mawar berlutut sebagaimana yang dititahkan. Luka itu, rasa sakit itu, amarah yang berkorban, kesuma dendam yang tak padam. Maukah kau membalasnya, Mawar Utami? Sosok Mawar mengangguk pelan di sela-sela gerakan lehernya yang tampak patah-patah. Raga itu akan kembali hidup, tapi biarkan aku turut menyemayami ragamu juga. Wajah itu akan kuubah jadi serupa wajahku, maka tak akan ada seorang pun yang mengenali dirimu. Balaskanlah dendamu dengan identitas baru, bersamaan denganku membalas mereka yang terlibat dalam kejadian berpuluh-puluh tahun lalu. Mawar mengangguk paham. Maksudnya putuku kembali hidup? Nyai Larapati menoleh. Ya, dia akan hidup jadi setengah manusia. Saat mentari meninggi, dia bebas keluar tanpa takut terbakar. Tapi saat mentari terbenam, dia kembali ke wujud ini untuk membalaskan dendam. Nyai Larapati menangkupkan pasang tangannya, lalu merubah dirinya jadi serupa serpihan cahaya. Kemudian dia merasuk pada tubuh Mawar yang baru saja bangkit dari kematian. Sesaat tubuh Mawar mengejang kuat, namun beberapa waktu kemudian dia kembali diam. Matanya yang semula pejam kini terbuka lebar. Kilat kemerahan tampak di mata itu. Aku melatih Mawar dan Larapati, ujarnya dengan suara serak berganda. Mbah Karso mendekat ke arah Mawar yang kini telah bangkit kembali. Gadis itu menatap dengan senyum ketir terbingkai nyata. Wajah seramnya berubah menjadi ayu, namun tak bisa dipungkiri duka menyelimuti dengan pekat. Tak ada lagi tawa renyah yang biasa Mbah Karso dengar setiap hari. Air mata Mawar merebak. Bayang-bayang tentang saat-saat sebelum kematian menjemputnya terngiang jelas. Rasa sakit hati itu masih bersemi di hatinya yang bahkan telah mati. Dia menangis dengan pilu, merasakan betapa takdir ingin bermain-main dengannya. Sementara Mbah Karso kini berhenti melangkah dan malah berdiri mematung. Tunggu Nyai, kau bilang Mawar akan gunakan wajahmu, tapi kenapa dia berubah lagi? Dia akan jadi melati dengan wajah serupa denganku di siang hari, dan kembali menjadi Mawar yang kau kenal di malam hari. Mari kita tuntaskan semua kesumat dan dendam ini dengan benar, karena kau melakukan ini tentu dengan bayaran yang sangat mahal. Suara Nyai Larapati terngiang di sela isak tangis Mawar. Gadaikan iman dan bayar dengan jiwa. Hush. Nyai Larapati kembali keluar dari tubuh Mawar. Dia melesat dan tiba-tiba sudah kembali duduk anggun di atas kereta kencananya. Aku akan kembali pada tubuh itu setiap jelang pagi. Sekarang lakukan misimu. Jangan buat apa yang dilakukan mbahmu sia-sia. Aku sudah meninggalkan kekuatanku, dan itu akan jauh membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Jadi kau tak akan mudah terusik. Masuklah, Nduk. Mbah rindu, Mbah kangen, Mbah kesepian. Di dunia ini cuma sampeyan sing mbah punya. Tapi para iblis itu merenggut dan menjauhkan sampeyan dariku. Hati mbah sakit, Nduk. Kenapa, Nduk? Ayo masuklah. Ini tetap rumahmu, meski kita tak lagi sama. Lirih Mbah Karso, jebol sudah tanggul air matanya.
Dadanya sesak melihat sosok semi-transparan Mawar yang makin membuatnya sadar bahwa mereka kini hidup di alam yang berbeda. Apa sampean mau mulai pembalasan itu sekarang, Dok? Mawar mengangguk sambil menyeringai. Pasang matanya kembali berkilat merah, tampak jelas bahwa dia sedang marah. Baiklah, Dok. Mbah restui pembalasan dendam ini. Balaskan semua rasa sakitmu dan rasa sakit Simbah. Tebarkanlah teror pada mereka yang sudah menyakiti kita. Itu imbalan yang pantas mereka tuai atas semuanya. Setelah mendengar restu dari Mbah Karso, tatapan Mawar menyalang. Dia menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri dengan gerakan patah-patah. Dia membingkai senyum, namun sudut matanya basah dengan cairan berwarna merah. Mawar melayang terbang, suara tangis dan tawanya terdengar ke seluruh penjuru desa. Itu membuat mereka yang masih terjaga ketakutan dan memilih memejamkan mata meski dengan cara paksa.